Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian semuanya, baik? Baik Ibu. Baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk membawakan kita dalam doa. Ya Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, kalian semua sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah Ibu. Ya sebelum kita mulai, Ibu harus dulu ya anak-anak. Rati, Hadir Ibu. Uli, Hadir Bu. Anita, Rofi. Hadir Ibu. Oke, jadi semuanya hadir ya anak-anak. Hadir Ibu. Ya anak-anak, jadi materi kita hari ini tentang landasan perilaku etis. Ada yang tahu tentang perilaku etis? Tidak tahu Ibu. Oke, jadi kita langsung saja dalam pengertian etis. Menurut K. Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Yang kedua, menurut H.A. Mustafa, etika adalah ilmu yang menyelidiki yang baik dan yang buruk untuk mengamati tindakan manusia sejauh ini bisa diketahui oleh pikiran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa etika adalah suatu dan di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari tentang nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika juga mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Adapun perbedaan etika, dari segi pengertiannya, asal etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etika adalah timbul dari kebiasaan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sedangkan etiket menurut pengertiannya adalah tata cara dan sopan santun dalam masyarakat beradab untuk memelihara hubungan yang baik antar sesama. Ini apakah ada yang mau bertanya? Ada Ibu. Ya, Narti silakan. Ibu, pertanyaan saya di sini, tolong Ibu berikan contoh tentang etiket yang baik di dalam lingkungan masyarakat itu seperti apa Ibu? Pertanyaan sangat bagus, tepuk tangan untuk Narti. Ya, jadi Narti, contoh etika ya. Contoh etika seperti yang ada aturan yang melanggar kita untuk jangan membuang sampah sembarangan. Maka Narti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu namanya etika yang tidak baik. Ya, Narti mengerti? Oke, baik. Kita lanjut. Jadi anak-anak, materi kita selanjutnya tentang etika dalam berbicara. Ada yang tahu etika dalam berbicara? Tolong jelaskan. Ketika dalam berbicara seperti kita harus sopan untuk berbicara kepada sesama atau ya kita harus menghormati yang lebih tua. Oke, baik sekali jawaban yang sangat tepat. Tepuk tangan untuk Uli. Jadi etika dalam berbicara yang pertama yang harus kita perhatikan adalah fokus kepada lawan bicara. Jadi jika kita berbicara dengan teman kita harus benar-benar fokus, tatap mata mereka dan mendengarkan secara baik apa yang mereka sampaikan kepada kita. Yang kedua, jaga sikap tubuh tetap sopan. Jadi selain kata-kata, sikap tubuh saat berbicara yang orang lain juga harus dijaga tetap sopan. Misalnya, kalau Uli sedang berbicara dengan orang lain, jangan sampai Uli melipat tangan atau masukkan tangan dalam saku. Itu juga perlakuan yang tidak baik.
Terus yang ketiga, jangan terlalu mendominasi percakapan. Kamu punya wawasan yang luas dan tahu arti dari banyak-banyak kata sulit, itu bagus. Akan tetapi tidak perlu untuk pamer. Berbicara dengan orang lain jangan gunakan kata-kata yang sulit. Seperti misalnya, Uli sedang berbicara dengan Narti. Uli jangan menggunakan kata-kata sulit yang Narti tidak mengerti. Gitu ya, anak-anak. Yang keempat, hindari kata-kata sulit yang mungkin tidak dimengerti oleh lawan bicara. Contohnya seperti jika Uli dan Gusti sementara bicara. Uli dan Gusti berasal dari kota yang sama, sedangkan Narti berbeda. Jadi jangan Uli dan Gusti memakai daerah Uli dan Gusti, akan tetapi sebagai tindakan yang bijak, Uli dan Gusti menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh Narti. Jadi tidak ada buruk sangka Narti kepada Uli dan Gusti. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum paham? Paham Ibu. Oke. Ibu, saya mau bertanya tentang bagaimana cara kita berkenalan dengan orang lain. Oke, baik Uli. Jadi di sini pertanyaan Uli tentang tata cara untuk berkenalan dengan orang lain. Ya, Ibu. Jadi ada yang mau menjawab? Ada yang tahu tata cara berkenalan seperti apa? Tidak tahu Ibu. Yang pertama yaitu ucapan salam. Jadi sebelum berkenalan kita harus mengucapkan salam seperti selamat pagi, selamat siang, gitu. Setelah itu yang kedua, bersikap ramah. Jadi kalau mau berkenalan dengan orang jangan sampai kita harus menjaga sikap kita agar tetap sopan. Yang ketiga, sebutkan nama duluan. Jadi kalau Uli mau berkenalan dengan orang lain, Uli harus setelah memberikan salam dan menjaga sikap, Uli juga harus memperkenalkan nama Uli. Nama Uli ya, jangan nama orang lain. Iya, Ibu. Oke, baik. Yang keempat, jangan tanya hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi kalau anak-anak baru berkenalan dengan orang lain, jangan langsung menanyakan hal-hal pribadi. Cukup tanyakan nama atau alamat, itu saja, jangan menanyakan hal-hal pribadi. Itu adalah sikap yang tidak sopan. Yang kelima, bersikap wajar. Jadi sikap sewajarnya, jangan sampai pamer atau pamer kelebihan-kelebihan kita. Nanti kan lama-lama juga mereka akan tahu kelebihan dan kelebihan kita. Ya, anak-anak jika mau berkenalan dengan orang lain, hargai lawan bicaramu, jangan merendahkan mereka. Jadi kalau baru berkenalan dengan orang lain, jangan kita menjatuhkan mereka. Jika ada kekurangan mereka, jangan kita menjatuhkan mereka. Anak-anak setelah berkenalan, kita juga harus mengucapkan salam setelah itu. Setelah berpisah kita harus mengucapkan salam seperti selamat pagi, siang, sore yang sudah tadi dijelaskan. Sampai sini masih ada yang mau bertanya? Tidak ada Ibu. Oke. Jadi anak-anak, sampai di sini materi kita. Jadi sebelum kita berpisah, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Pagi Ibu.